Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Man. I'm from Classy. This video was meant to fulfill the types of error analysis courses. In this video we will analyze the levels of error. Dalam bab 5 ini kita mempelajari tentang klasifikasi pada kesalahan. Dalam pengklasifikasian kesalahan ini terdapat 3 kriteria. Pertama adalah modality, medium, dan juga level. Modality mengacu pada perilaku pembelajaran, apakah bersifat perspektif atau produktif. Respektif sebagai label daripada pasif, karena pemrosesan bahasa tidak pernah pasif. Sebaliknya, pemrosesan pasif itu membutuhkan aktivitas mental yang cukup besar dan keterlibatan penafsiran di pihak penerima. Kemudian medium. Medium menunjukkan apakah bahasa yang dihasilkan atau diterima itu diucapkan atau ditulis. Kemudian level. Level ini terdapat 3 tingkatan bahasa. Pertama, tingkat substansi, dan teks, dan juga wacana. Dalam video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai level substance atau substance error. Substance error terbagi menjadi misspelling, misspelling proper, dan juga mispronunciations. Pertama adalah misspelling. Misspelling adalah salah eja. Salah eja adalah kesalahan produksi tingkat zat atau substance. Salah eja merupakan suatu keadaan di mana kita salah dalam mengeja suatu huruf. Salah eja adalah satu dari 4 jenis kesalahan substansi dan salah satu dari 3 subtipe kesalahan penulisan. 2 lainnya adalah tingkat teks dan wacana. Dalam kesalahan penulisan, tekstual dan wacana melibatkan pelanggaran konektivitas dan inkoherensi. Dalam kesalahan ini ada jenis kesalahan zat lainnya selain misspelling yang melibatkan penulisan. Mereka disebut sebagai mekanik kesalahan. Dan mekanik kesalahan ini ada 4 macam. Yang pertama adalah punctuation error. Kesalahan tanda baca. Tanda baca berfungsi memberikan arahan intonasi ataupun penggalan dalam suatu kalimat. Kesalahan pengguna tanda baca bisa mengakibatkan kesalahpahaman pembaca. Kesalahan tanda baca yang paling sering kita temui adalah penggunaan tanda seru yang salah. Kemudian kesalahan urutan penutupan koma yang terbalik. Kemudian penggunaan spasi yang berlebihan atau kurang di antara bagian-bagian kata majemuk. Kemudian yang selanjutnya, mekanik kesalahan selanjutnya adalah typographic error. Kesalahan typografi adalah atau typo atau salah ketik yang biasa orang sebut. Orang biasanya mengalami typo karena terlalu cepat dalam mengetik atau bahkan keyboard yang ditekan tidak berfungsi dan sang penulis tidak menyadarinya. Adalah saat kita mengetik dengan cepat, kita akan keliru dengan beberapa huruf. Huruf yang diketik terlalu berlebihan atau bahkan huruf yang diketik itu kurang. Contohnya seperti saat kita akan mengetik huruf M, namun yang kita tekan tanpa kita sadari adalah huruf N. Maka itu dinamakan dengan typographic error. Kemudian selanjutnya adalah kesalahan disleksia. Beberapa kesalahan yang dilakukan oleh penderita disleksia adalah misspelling. Penderita disleksia akan mengeja suatu huruf dengan arah eja yang sedikit meleset dari huruf yang semestinya ia baca. Seperti kata air. Orang disleksia akan membacanya menjadi air menggunakan Y. Dalam kata ini, pemilihan huruf memang berbeda, namun suaranya hampir sama. Kesalahan selanjutnya yang dilakukan penderita disleksia adalah streposibolia atau pembalikan huruf. Penderita disleksia akan membalik huruf B menjadi D. Selanjutnya adalah confusable atau membingungkan. Kebingungan ini terjadi ketika suatu kesalahan leksikal yang dihadapkan dengan dua buah pilihan antara kesalahan morfem atau kata yang terdengar mirip dan mengakibatkan penulis merasa kebingungan. Selanjutnya adalah misspelling proper. Misspelling proper seperti melanggar konvensi tertentu untuk mewakili fenom melalui grafem. Sebuah grafem adalah fitur dari ekspresi tertulis yang tidak dapat dianalisis dalam unit-unit bermakna yang lebih kecil. James dan Klein menganalisis misspelling pelajar Jerman yang belajar bahasa Inggris dan menemukan bahwa ada
menemukan bahwa ejaan second language memiliki 4 rute untuk mengeja kata second language. Rute pertama itu melalui fonologi first language, kemudian melalui fonologi second language, dan melalui grafologi first dan second language. Kemudian transfer first language ditemukan berfungsi dalam ejaan, tetapi tidak dalam proofreading. Segera menjadi jelas bahwa ada dua kategori besar dari misspelling di sini. Yang pertama adalah mispronunciation error, kesalahan salah pengucapan. Mispronunciation error ini adalah kesalahan yang terjadi akibat salah pengucapan suara target atau suara bahasa target. Kesalahan ini terjadi sebelum pena bertemu dengan kertas. Ini artinya kesalahan ini terjadi setelah pengucapan suara target, namun hasilnya salah. Kemudian selanjutnya adalah writing miscoding atau salah pengkodean tertulis. Miscoding ini merupakan suatu bentuk misspelling dalam bentuk tulisan. Tulisannya berupa simbol, yaitu simbol pornografik atau PC. Dalam penulisan simbol ini harus mewakili pengucapan setiap fonem. Oke. Dalam kesalahan ini terdapat dua sumber kesalahan dalam pengkodean, yaitu bilingual, mungkin salah dalam penerapan aturan PC bahasa ibu Wales, dan ini dinamakan dengan miscoding interlingual. Kemudian atau mereka mungkin menggunakan aturan pornografik yang tidak tepat dari second language itu sendiri, dan ini dinamakan dengan miscoding intralingual. Yang selanjutnya adalah mispronunciations. Mispronunciations atau salah pengucapan. Salah pengucapan seperti yang telah kita lihat dapat memicu salah eja, tetapi mereka sendiri merupakan kategori kesalahan sedang. Mereka adalah kesalahan dalam pengkodean pada tingkat fonologis produktif ketika berbicara sebuah first language. Di sini berbicara berarti berbicara secara spontan atau ingatan dan tidak membaca nyaring dari teks tertulis. Kesalahan yang timbul dalam situasi kedua ini yang didefinisikan sebagai kesalahan membaca lisan yang dibuat saat membaca sebuah bagian prosa. James menambahkan bahwa kesalahan pengucapan terdiri dari 3 macam, yaitu kesalahan segmental, kesalahan kombinasi, dan juga kesalahan suprasegmental. Kesalahan segmental itu mencakup konsonan dan juga vokal. Kemudian kesalahan kombinasi mencakup pada konsonan dan cluster. Kemudian yang terakhir adalah kesalahan suprasegmental yang mencakup stress, rhythm, dan juga intonasi. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.